Bab 3751, tidak takut sama sekali. Senji berada di samping, menatap Dev dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia tahu kekuatan seperti apa Dev. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi dia berani berbicara seperti ini kepada seorang biksu hebat di alam kesengsaraan tingkat 9. Ini benar-benar tidak takut mati. Wah, jika kamu punya kemampuan, tunjukkan kekuatanmu. Coba aku lihat kemampuanmu mengatakan hal seperti itu. Mu Yao menekan amarah di hatinya dan berkata pada Dev. Jika Dev benar-benar berada di alam kesengsaraan tingkat 9, Mu Yao mungkin bisa menahan diri. Mengapa saya harus menunjukkan kekuatan saya? Saya hanya dapat menunjukkan sumber keuangan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menaikkan harganya. Jika Anda tidak punya uang, berhentilah berbunyi bip di sini. Kata Dev tanpa basa-basi. Dia hampir dibunuh oleh penatuamu, jadi tentu saja Dev tidak akan bersikap sopan saat menghadapi keluargamu. Nak, kamu sedang mencari kematian. Mu Yao tidak bisa lagi menekannya, dan langsung bergerak menuju Dev, merobek kehampaan dengan satu cakar. Dia ingin memaksa Dev untuk mengambil tindakan, sehingga aura Dev akan terekspos dan kekuatannya akan terungkap. Tepat ketika Dev hendak mengambil tindakan, sebuah sosok tiba-tiba berdiri di depan Dev. Lalu terdengar suara gemuruh, dan kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap, kehampaan bergetar, dan seluruh rumah runtuh seketika. Saat rumah itu runtuh, penghalang di tubuh semua orang menghilang, dan aura mereka terungkap, termasuk penampilan mereka. Untungnya, orang-orang ini adalah biksu, dan runtuhnya rumah tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi pelelangan tidak akan diadakan. Tetapi ketika semua orang melihat bahwa Dev hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga, mereka semua tercengang. Bagaimana bisa seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan mengatakan apa yang baru saja dia katakan? Menghadapi biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, dia tidak panik sama sekali. Apakah ada di belakang panggung? Bahkan Lao yang sedikit terkejut saat melihat kekuatan Dev. Wajah Mu Yao penuh amarah, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan dibodohi oleh seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Rekan Daoimu, saya harap Anda bisa memberi saya wajah kurus dan tidak melakukan apapun di sini. Lao yang berkata pada Mu Yao. Mu Yao menggoyangkan lengannya yang mati rasa, menatap tajam ke arah Dev dan berkata, Nak, aku akan menunggumu di luar. Mari kita lihat apakah kamu bisa bersembunyi di sini selama sisa hidupmu. Sekarang dia telah melihat wajah asli Dev, Mu Yao tidak takut Dev akan melarikan diri. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga dapat dihancurkan sampai mati dengan mengaitkan jarinya. Tapi di sini, dia ingin memberikan wajah Lao Yang. Bagaimanapun, Lao Yang adalah orang kuat di puncak alam kesengsaraan. Mu Yao mengibaskan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Lao Yang memberikan kipas lipat itu kepada Dev, dan Dev dengan senang hati membayarnya. Semuanya, pelelangannya sudah selesai sekarang. Saya benar-benar minta maaf atas gangguan kecil ini. Tolong segera pergi untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Lao yang berkata kepada semua orang. Sekarang identitasnya telah terungkap, jika dia diincar oleh seseorang yang memiliki niat, dia pasti akan mendapat masalah. Dan perkataan Lao yang juga ditujukan untuk Dev. Dia meminta Dev untuk pergi dari sini secepat mungkin. Lao yang tidak ingin menyinggung keluargamu demi Dev. Apa yang harus kita lakukan? Senji bertanya dengan rasa takut. Mu Yao pasti menunggu mereka di luar. Jika mereka keluar seperti ini, Dev akan hancur. Senji juga takut untuk terlibat, lagi pula, dia dan Dev bersama. Jangan khawatir, orang itu tidak bisa membunuh kita, apalagi aku masih memiliki harta ini di tanganku. Dev menggoyangkan kipas lipat di tangannya. Kipas lipat ini pasti mampu memblokir serangan Mu Yao. Wah, meskipun kipas lipat ini dibuat oleh Pavilion Luban, namun umurnya sudah tua dan mungkin tidak mampu menahan beberapa serangan. Saat Dev sedang memegang kipas lipat, Raja Iblis Ciyun memeriksanya sendiri, lalu berkata. Bab 3752, Pelacakan. Bahkan jika aku bisa menyelamatkan hidupku, itu sepadan. Davedo tidak peduli berapa lama kipas lipat dapat digunakan. Dev mengikuti Senji dan pergi. Saat kakinya bergetar, pemandangan sekitarnya langsung berubah. Mereka telah keluar dari pasar luar angkasa itu. Awalnya Senji takut Mu Yao akan menunggu Dev di luar, tapi ketika mereka keluar, mereka tidak melihat Mu Yao. Untungnya, orang ini hanya berbicara. Senji diam-diam menghela nafas lega. Ayo, ikut aku ke Snow Creek Valley. Aku sudah memberimu uang. Dev bertanya pada mesin ajaib. Tidak masalah. Setelah meninggalkan kota Nanjing, terus berjalan ke timur. Lembah salju berada di kaki Gunung Tianmo. Senji mengangguk dan berkata. Dev dan Senji terbang dan menuju lembah salju. Tapi begitu dia terbang keluar dari kota Nanjing, Dev mengerutkan kening. Ada apa? Senji bertanya. Kami sedang diikuti. Kata Dev.
Apa? Siapa yang mengikutimu? Apakah itu seseorang dari keluargamu? Senjizi sedikit panik. Saya belum tahu, maju saja dan jangan khawatir. Dev hanya merasa sedang dimata-matai, dan tidak mengetahui identitas pihak lain sama sekali. Sebaiknya kita kembali. Jika kita berada di kota Nanjing, keluargamu mungkin tidak akan berani mengambil tindakan. Senjizi ketakutan dan ingin kembali. Kembalilah dan persetan dengan bulu ayam. Dev meraih bau Senjizi, dan kemudian menggunakan langkah membengkokkan api. Kedua sosok itu menghilang seketika, dan kemudian muncul di kejauhan. Kecepatan kedua orang itu meningkat pesat, seolah-olah mereka sedang melompat ke angkasa. Mu Yao, yang mengikuti mereka, tercengang saat melihat kecepatan Dev dan Senjizi. Sialan, kamu baru berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bagaimana kamu bisa berlari begitu cepat? Mu Yao menahan napas dan berkonsentrasi, dengan putus asa mulai mengejar. Saat ini, wajah Senjizi menjadi pucat. Dia tidak tahu bahwa Dev akan secepat itu. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di kaki Gunung Tianmo. Segala sesuatu di sini tertutup salju dan angin menderu-deru. Setelah jatuh ke tanah, Dev menarik mesin ajaib untuk menyembunyikan sosoknya. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Dev tiba-tiba menyebar, dan kesadaran spiritual Dev berada dalam jangkauan deteksi beberapa mil. Sayangnya kesadaran spiritual Dev tidak mendeteksi apapun. Apakah kamu tidak akan mengikuti? Dev sedikit mengernyit. Faktanya, bukan karena Mu Yao berhenti mengikuti, tapi karena Dev terlalu cepat dan tidak bisa mengikutinya. Mu Yao sekarang terengah-engah, mengejarnya. Sambil mengejar, dia mengumpat, sial, apakah mereka menggunakan sejenis pesawat? Terlalu cepat. Tepat ketika Mu Yao mengutuk, sesosok tubuh tiba-tiba berlari ke arahnya. Ternyata itu adalah Dev. Dia menemukan Mu Yao dan ingin menyerang lebih dulu. Mu Yao terlalu terganggu oleh pengejaran itu, jadi dia tidak segera menemukan Dev dan yang lainnya yang bersembunyi. Melihat Dev, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, mengambil inisiatif untuk menyerang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, Senjizi tercengang. Dev menamparnya dengan telapak tangan, menyebabkan Mu Yao langsung bereaksi, dan api keluar dari tubuhnya. Telapak tangan Dev sama sekali tidak takut dengan api, dan dia menamparkan bahu Mu Yao dengan satu telapak tangan. Tubuh Mu Yao jatuh ke tanah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah kamu tidak takut dengan apiku? Mu Yao tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan tidak takut dengan apinya sendiri? Dev benar-benar menembus apinya sendiri dan tidak terluka. Dengan nyala api kecilmu, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa membakar seekor ayam sampai mati. Kata Dev sambil mencibir. Nak, kamu sedang mencari kematian. Mu Yao melompat, lalu melambaikan telapak tangannya, dan seketika ratusan api datang dengan padat ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, dia dengan cepat mundur, dan ratusan api langsung membentuk pengepungan, meledak ke arah Dev seperti bola meriam. Bab 3753, apakah saya setuju? Dev menggunakan langkah pengendalian kebakaran dan terus menghindari serangan. Tubuh Dev menghilang dan muncul, menyebabkan semua serangan Mu Yao gagal. Mu Yao melihat dua bola api di kaki Dev dan mengerutkan kening. Teknik apa yang kamu lakukan? Mu Yao tidak mengerti bagaimana Dev bisa bergerak seketika hanya dengan dua bola api. Kamu tidak peduli, bukankah keluarga Mumu terkenal dengan keterampilan berbasis api? Kalau begitu teruslah mencoba, aku tidak takut api. Dev tersenyum dingin, dengan tatapan jijik di matanya. Mu Yao sangat marah sehingga dia, Master Alam Kesengsaraan tingkat 9, tidak ingin dibodohi oleh Dev, Master Alam Kesengsaraan tingkat ketiga. Kalau tidak, dia akan mempermalukan keluargamu. Nak, aku akan membiarkanmu melihat keterampilan berbasis api keluargamu yang sebenarnya hari ini. Mu Yao meraung dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke udara. Gelombang panas tiba-tiba berkumpul di udara. Gelombang panas yang sangat besar menyebabkan salju putih di sekitarnya mencair seketika, menampakkan daratan coklat. Gelombang panas itu terus bergulir di udara, dan kemudian Mu Yao menembakkan teknik spiritual, dan gelombang panas itu tiba-tiba meledak menjadi api yang hebat. Nyala api menderu ke arah Dev. Boom! Nyala api membentuk lautan api, membuat Dev tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Segera, Dev berada jauh di dalam lautan api dan menghilang. Mu Yao mengangkat bibirnya, kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Ketika Senjizi di samping melihat ini, dia juga tercengang. Dia duduk di tanah dan menyaksikan Dev terkubur di lautan api, merasa sangat gugup. Dev sudah mati, apakah Mu Yao akan mengincarnya selanjutnya? Senjizi mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya tidak mau menurutinya sama sekali. Anak ini tangguh sekali. Dia sudah lama terbakar di lautan api ini dan dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Mu Yao tidak mendengar teriakan Dev dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Namun tak lama kemudian, Mu Yao sedikit tercengang,
karena ia menemukan bahwa lautan api yang membentang beberapa mil justru menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sosok Dev berangsur-angsur muncul, dan seluruh tubuh Dev ditutupi oleh api. Api di lautan api berkumpul menuju Dev. Seolah-olah Dev sedang menyerap api ini. Apa? Apa yang terjadi? Ekspresi Mu Yao berubah drastis. Senjizi juga membuka matanya lebar-lebar, terlihat tidak percaya. Setelah beberapa saat, lautan api menghilang, dan Dev tampak menikmatinya. Terima kasih atas nyala apimu yang dahsyat, yang membuat bintang asliku sedikit lebih terang. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Bintang asli, apa kamu tidak mengerti asal-usul api? Mu Kui kaget. Bagus. Dev membuka tangannya, dan sumber api meledak, dengan bola api menghantam telapak tangannya. Aura yang dipancarkan api ini jauh lebih kuat daripada Mu Yao. Hanya bola api kecil ini, gelombang panas yang meledak, membuat batu-batu di tanah mulai terbakar. Pantas saja kamu, seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan, berani menantangku. Ternyata kamu sudah memahami asal-usul elemen api. Mu Yao mengertakkan gigi, wajahnya penuh amarah. Jika dia tidak berlatih keterampilan berbasis api, Dev pasti akan takut dengan kemampuannya mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seniman bela diri berbasis api, tetapi Dev telah menyadari asal mula api dan tidak takut sama sekali dengan api. Dalam hal ini, meskipun Mu Yao memiliki level tinggi dan kekuatan yang kuat, tidak ada yang bisa dia lakukan melawan Dev untuk sementara waktu. Nak, tunggu saja. Keluargamu kita memiliki lebih dari sekedar keterampilan berbasis api. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah Mu Yao selesai berbicara, dia berbalik dan melompat, bersiap untuk pergi. Jika kamu ingin pergi, apakah kamu mendapat izin dariku? Bola api pamungkas di tangan Dev langsung terlempar ke arah Mu Yao. Melihat ini, Mu Yao melambaikan tangannya dengan ringan, dan perisai api muncul. Tapi bola api Dev dengan mudah melewati perisai api dan mengenai Mu Yao. Bab 3754, Pemandian Air Panas. Mu Yao tersandung di udara dan hampir jatuh. Meskipun dia tidak terluka parah, pakaiannya terbakar. Mu Yao sedang memadamkan api di tubuhnya sambil melarikan diri, terlihat sangat malu. Melihat Mu Yao melarikan diri, Senjizi tercengang. Awalnya, dia berpikir tentang cara melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Dev, Master Alam Kesengsaraan tingkat ketiga, akan mengalahkan Biksu Master Alam Kesengsaraan tingkat 9. Jika Anda mengatakan ini, orang lain pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi itu benar. Dev tidak mengejar Mu Yao. Dia pergi ke lembah sungai salju untuk membantu Raja Iblis Ciyun menemukan sisa-sisanya. Oke, jangan kaget, ayo pergi ke Snow Creek Valley untuk melihat-lihat. Melihat Senjizi yang tercengang, Dev tersenyum ringan dan berkata, baiklah, baiklah. Senjizi mengangguk berulang kali, dia tidak berani menyinggung perasaannya sedikit pun sekarang. Jika Dev menyinggung perasaannya, Dev mungkin akan menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Dev mengikuti Senjizi selama 10 menit lagi dan sampai di sebuah ngarai. Gunung-gunung menjulang tinggi di sini dan salju ada di mana-mana. Namun di tengah ngarai ini, ada aliran sungai kecil yang mengalir perlahan. Anda pasti tahu kalau suhu di sini sangat rendah dan salju putih ada di mana-mana. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul sungai? Dan air di sungai ini bersih dan jernih, tetapi tidak ada ikan yang terlihat. Lembah Snow Creek juga sangat sepi. Tidak ada monster yang terlihat. Hanya beberapa hewan kecil yang muncul sesekali dan minum air di tepi sungai. Ini adalah lembah Snow Creek, dan dinamai berdasarkan aliran sungai yang selalu mengalir ini. Tidak peduli seberapa rendah suhu di sini, aliran ini tidak akan pernah membeku. Sungguh menakjubkan. Senjizi mengikuti Dev dan berkata. Dev membungkuk dan menyentuh tangannya di sungai. Saya tidak menyangka ada sumber air panas di sini. Sumber air panasnya muncul dari dalam tanah, jadi tentu saja tidak akan membeku. Dev berdiri dan berkata dengan tenang. Tidak ada alasan bagi sumber air panas untuk membeku. Ini bukan sumber air panas, juga tidak muncul dari dalam tanah. Ini terbentuk setelah salju mencair. Kata Senjizi. Terbentuk dari pencairan salju, lalu kok aliran ini hangat? Apakah ada api di tengah bumi di sini? Dev tidak mengerti bagaimana salju bisa mencair. Kecuali jika terjadi kebakaran di inti bumi di sini, dalam hal ini suhu tanah akan tinggi dan salju akan mencair. Tapi kalau apinya ada di tengah bumi, maka bukan aliran kecil ini. Saya khawatir salju di sini akan mencair dan terjadi banjir bandang. Dev membawa mesin ajaib itu bersamanya dan pergi ke hulu sepanjang sungai. Dia ingin melihat dari mana sumber aliran ini. Nak, pasti ada jenazahku di sini, aku bisa merasakannya. Tepat ketika Dev dan Senjizi sedang menuju lebih jauh ke lembah salju, Raja Iblis Ciyun tiba-tiba berbicara. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika semua sisa-sisa Raja Iblis Ciyun dapat ditemukan di sini, maka Raja Iblis Ciyun dapat terlahir kembali.
Mengikuti sungai kecil, terus ke depan, ketika dia mencapai ujung sungai, Dev melihat bahwa salju yang terus-menerus turun dari gunung akan mencair ketika mencapai tempat ini dan berubah menjadi aliran sungai yang perlahan. Tidak ada sumber air panas yang keluar di sini, semuanya berasal dari salju yang mencair. Saat salju mencair, batu-batu di tanah berubah warna menjadi merah kecoklatan, seolah-olah baru terbakar. Dev mengulurkan tangan dan menyentuh batu di tanah, dan ternyata sangat panas. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang terkubur di sini? Dev menatap area tanpa salju dan mengerutkan kening. Ini dia, tulangku seharusnya ada di sini. Suara Raja Iblis Ciyun terdengar lagi. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciyun, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga miliknya dan memutuskan untuk meledakkan bebatuan di tanah untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Minggir, pasti ada sesuatu di bawah tanah, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Dev meminta Senjizi untuk minggir sedikit, lalu dia memegang pedang pembunuh naga dan menebaskannya dengan keras ke batu. Bab 3755, Gu Pemakan Otak. Boom! Batu itu langsung pecah, membentuk lubang besar di sini. Namun saat batunya pecah, gelombang energi hitam naik ke langit. Di antara energi hitam ini, ada banyak titik cahaya yang berkedip-kedip. Energi hitam ini berkumpul menjadi sosok orang dewasa, memancarkan ratusan aura. Siapa orang ini? Kenapa dia muncul tiba-tiba? Dev terkejut dan segera mundur. Senjizi terkejut saat melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka yang pernah memikirkan bagaimana bisa ada hal seperti itu di bawah tanah. Ini Gu Pemakan Otak. Pasti ada tengkorak yang terkubur di tempat ini, kalau tidak, tidak akan banyak Gu Pemakan Otak. Kata Raja Iblis Ciyun pada Dev. Gu Pemakan Otak. Dev tampak bingung. Dia belum pernah mendengar hal ini. Terlebih lagi, mungkin ada jutaan biksu yang mati di surga dan dunia manusia, dan dia belum pernah melihat tengkorak siapapun setelah kematian Hal. Raja Iblis Ciyun melihat keraguan Dev. Jadi dia berkata, Gu Pemakan Otak ini hanya dapat diproduksi jika aku memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya yang terkubur di sini pasti tengkorakku. Kalau begitu aku akan membakar Gu Pemakan Otak ini sampai mati dengan api yang sangat besar, lalu mengambil tengkorakmu. Saat Dev berbicara, nyala api menyala di telapak tangannya. Kamu harus membunuh semua Gu Pemakan Otak dengan satu pukulan. Jika kamu meninggalkan satu saja, Gu itu akan masuk ke otakmu tanpa sepengetahuanmu dan membunuhmu seketika. Raja Iblis Ciyun memperingatkan Dev. Pada saat ini, Dev sedikit panik dan tidak berani menggunakan api pamungkas di tangannya. Melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip di depannya, Dev tidak yakin dia bisa membunuh semua Gus Pemakan Otak ini sekaligus. Gunakan pukulan terkuatmu, jika tidak, tidak ada yang akan selamat. Kata Raja Iblis Ciyun. Dev berpikir sejenak, lalu dia membuka tangannya, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Sekarang yang ada hanya mesin dewa. Dev menggunakan busur Raja Dewa, dan dia belum tentu tahu apa itu. Hanya dengan menggunakan busur Raja Dewa, dikombinasikan dengan api pamungkas yang dipancarkan oleh elemen api di tubuhnya, Dev dapat mencapai pukulan terkuatnya. Jika ini masih gagal membunuh Gu Pemakan Otak ini, Anda tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu adalah nasib buruk. Begitu busur Raja Dewa muncul, ia terbakar. Suhu di sekitar meningkat tajam, dan salju langsung mencair, berubah menjadi lebih banyak aliran sungai. Air mengalir melalui kaki Dev, tetapi Dev tetap tidak bergerak, menatap Gu Pemakan Otak di depannya. Tidak jauh dari situ, Senjizi melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Dia tidak mengetahui busur Raja Dewa, tetapi dia dapat melihat bahwa busur yang dikeluarkan Dev jelas bukan busur biasa. Dia sangat penasaran dengan identitas Dev. Pangeran keluarga macam apa dia yang bisa memiliki uang tak terbatas dan membawa begitu banyak senjata ajaib. Nyala api berkobar di busur Raja Dewa, dan Dev menarik tali busurnya. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya, dan akhirnya terkondensasi menjadi anak panah di busur Raja Dewa. Dengan berkah elemen api Dev, anak panah ini juga terbakar dengan api. Panah ini dipenuhi dengan aura manik. Bahkan Senjizi, yang bersembunyi di samping, jatuh ke tanah tanpa sadar setelah merasakan auranya. Aura yang sangat menakutkan. Bahkan biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan tidak dapat menghentikan aura ini, kan? Senjizi membuka mulutnya lebar-lebar dan menghela nafas. Wus! Begitu Dev melepaskannya, bulu panah itu langsung menuju ke arah Gus Pemakan Otak itu dengan nyala api. Kehampaan berputar untuk beberapa saat, dan sebuah lubang hitam muncul di udara. Panah ini benar-benar membuka celah ruang dan waktu. Boom! Bulu panah meledak di depan Gus Pemakan Otak yang tak terhitung jumlahnya, dan api yang mengerikan langsung menyelimuti Gus Pemakan Otak ini. Dalam sekejap, Gus Pemakan Otak yang tak terhitung jumlahnya ini berubah menjadi abu di bawah api pamungkas. Retakan dalam ruang dan waktu perlahan tertutup akibat ledakan. Sangat buruk. Senjizi menelan ludah, dan nafas di tubuhnya terus bergetar.
Bab 3756, muncul. Senjizi sekarang telah benar-benar melihat betapa menakutkannya Dev. Panah yang baru saja ditembakkan akan sulit dilawan bahkan oleh alam kesengsaraan tingkat 9. Senjizi menatap Dev dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak tahu jika dia telah menerima begitu banyak uang dari Dev, apakah Dev ingin uang itu kembali di tempat sepi seperti itu. Jika Dev ingin kembali sekarang, Senjizi mungkin tidak akan berani kentut. Dev menatap Senjizi yang tertegun, tersenyum ringan dan berkata, "Kamu harus membantuku bekerja bahkan setelah menerima uangku. Datang dan bantu menggali." "Baiklah, baiklah." Senjizi segera bangkit, lalu membantu Dev mulai menggali. Gelombang panas terus mengalir dari tempat mereka menggali. Saat Dev sedang menggali bersama Senjizi, di sebuah halaman di kota Nanju, Muyao merasa malu dan mengumpat dengan marah. "Anak nakal, jika aku menyentuhmu, aku pasti akan mencabik-cabikmu." Tubuh Muyao terbakar berkeping-keping oleh api, dan wajahnya menjadi hitam. "Pamanmu, wanita tertua ada di sini dan sudah lama menunggumu." Saat ini, seorang pemuda dari keluargamu melangkah maju dan berbisik. Ketika Muyao mendengar ini, dia buru-buru berjalan menuju ruang tamu bahkan tanpa sempat mengganti pakaiannya. Di ruang tamu, Bibi Mukui sedang duduk tegak dengan ekspresi muram. "Nona." Melihat ini, Muyao buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Bibi Mukui melirik penampilan Muyao yang malu dan tanpa sadar mengerutkan kening. "Muyao, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu dalam keadaan kacau balau? Saya meminta Anda untuk memimpin tim di sini kali ini karena saya memiliki sesuatu untuk dipercayakan kepada Anda. Lihat bagaimana penampilan Anda sekarang." Bibi Mukui bertanya dengan tajam. Meskipun Muyao berusia lebih dari 60 tahun dan sangat tua, dia hanyalah anggota jaminan dari keluargamu dan tidak memiliki status, jadi dia dipanggil dengan nama depannya dan dimarahi. Perlu Anda ketahui bahwa hanya mereka yang merupakan anggota keluarga langsung yang dapat menduduki jabatan kepala keluarga dan mempunyai status tinggi dalam keluarga. Beberapa dari garis jaminan yang lebih jauh bahkan tidak setinggi pengurusnya. Setelah dimarahi, Muyao hanya berani menundukkan kepalanya, lalu menceritakan semua yang terjadi padanya. Ketika Bibi Mukui mendengar bahwa Muyao dibuat berantakan oleh kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dan bahwa dia dapat mencapai sumber api, matanya langsung menyipit. Karena dia tahu bahwa kekuatan Dev berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia juga memiliki sumber api pamungkas. Pada saat itu, teknik penyegelan esnya dipatahkan oleh Dev menggunakan sumber api pamungkas. "Pemuda yang kamu temui adalah orang yang membunuh Kuier. Namanya Dev, dan dia juga orang yang dibunuh oleh Demon Sealing Alliance dengan pengorbanan 100 tahun. Bibi Mukui mengertakkan gigi dan berkata, Apakah itu dia?" Muyao tertegun, "Wanita tertua membawa kita ke sini hanya untuk membunuh orang itu, kan?" "Ya, tapi kamu harus merahasiakannya. Bagaimanapun, orang ini adalah orang yang telah disembah dan dibunuh oleh aliansi penyegel iblis selama ratusan tahun. Jika orang lain mengetahui identitasnya, seseorang pasti akan bertarung dengan kita. Selain itu, Istana Guanghan melindungi orang itu dan berselisih dengan keluargamu kita, jadi kita harus memberi warna pada Istana Guanghan. Dalam perjalanan ke wilayah kutub ini, selain membunuh Dev, kamu juga harus menjadi orang pertama yang menemukan sumber daya kutub di Istana Guanghan, dan ketika kamu melihat murid Istana Guanghan, bunuh mereka tanpa ampun." Bibi Mukui, sebagai tetua Istana Guanghan, telah mengeluarkan perintah pembunuhan kepada murid-murid Istana Guanghan. "Jangan khawatir, Nona, saya tahu apa yang harus saya lakukan." Muyao menepuk dadanya dan berjanji. "Cepat ganti bajumu, kamu benar-benar mempermalukan keluargamu kami." Setelah mengatakan itu, Bibi Mukui pergi. Dev di sisi lain masih bekerja keras dengan Senjizi. Ternyata, Raja Iblis Ciyun meraung penuh semangat. Dev juga melihat beberapa meter di bawah tanah, sebuah tengkorak ditempatkan dengan tenang. Bab 3757, Tempat Pemakaman. Tengkoraknya juga menjadi batu giok, memperlihatkan bentuk transparan, dan tengkorak mengeluarkan banyak gelombang panas. Alasan mengapa salju di sini mencair adalah karena tengkorak ini. Melihat tengkorak di depannya, Dev tidak dapat membayangkan bahwa itu milik iblis besar Lord Jiun. Mengambil tengkorak itu, nafas langsung mengalir ke lautan kesadaran Dev. Raja Iblis Jiun sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. "Aku ingat sesuatu." Raja Iblis Jiun benar-benar terbang keluar dari lautan kesadaran Dev. Ketika Dev melihat ini, dia terkejut. Jiwa sisa Raja Iblis Jiun masih bisa bertahan di lautan kesadarannya sendiri. Jika dia meninggalkannya, jiwa itu mungkin akan segera menghilang. Dan mesin ajaib itu terkejut saat dia melihat sisa jiwa tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Dev. "Senior, kamu dalam bahaya." Dev dengan cepat mengingatkan. Raja Iblis Ciyun tidak berbicara, tapi mengambil tengkoraknya sendiri. Dari tengkorak, sinar cahaya redup terus menjalin dengan sisa jiwa Raja Iblis Ciyun.
Setelah beberapa saat, Raja Iblis Ciyun menunjukkan ekspresi menyakitkan, dan kemudian kembali ke lautan kesadaran Dev. Sen Jizi menatap semuanya dengan tatapan kosong, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Senior, apa yang kamu ingat? Dev bertanya dengan cepat. Pegunungan ini adalah tempat pemakamanku. Tubuhku terkubur di bawah seluruh gunung iblis. Kata Raja Iblis Ciyun dengan mata tumpul. Ini. Dev tidak tahu harus berkata apa. Gunung Iblis Surgawi ini adalah pegunungan terbesar di seluruh alam surgawi, yang melintasi seluruh wilayah selatan. Dan tubuh Raja Iblis Ciyun dimakamkan di pegunungan yang begitu luas. Ini lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana cara menemukannya? Senior, tahukah kamu siapa yang membunuhmu, menguburkanmu di Gunung Iblis, dan menjebak sisa jiwamu di sini? Dev bertanya. Orang yang bisa membunuh Raja Iblis Ciyun, memotong-motong tubuhnya dan menguburkannya di Gunung Iblis Surgawi, dan menekan jiwanya di Gunung Iblis Surgawi, pasti sangat kuat. Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, ingatanku masih sangat kabur sekarang, tapi cepat atau lambat aku akan mengetahuinya, dan cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Raja Iblis Ciyun mulai memiliki niat membunuh di matanya. Ini membuktikan bahwa dia perlahan memulihkan ingatannya. Senior, sekarang kami hanya memiliki tulang tangan dan tengkorakmu. Mungkin sulit untuk beregenerasi. Jika ada peluang dan petunjuk, saya akan mencarikan bagian tubuh lainnya untuk Anda. Dev berkata pada Raja Iblis Ciyun. Bagi Raja Iblis Ciyun, Dev hanya bisa melakukan servis dengan hati-hati. Jika orang ini benar-benar terlahir kembali, dia mungkin pendukung terkuat Dev. Nak, kamu serius? Jika aku benar-benar bisa dilahirkan kembali, aku bisa memastikan kamu bebas di surga. Raja Iblis Ciyun berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ketika Dev mendengar ini, dia tahu bahwa orang ini sedang membual. Ada begitu banyak tuan di surga, dan masih banyak surga di langit, dan Raja Iblis Ciyun hanya ada di surga ke-9. Jika dia benar-benar hebat, dia tidak akan dibunuh atau dipotong-potong untuk menekannya. Tapi menjadi tak terkalahkan di dunia para dewa dan manusia serta membantunya naik akan sangat bermanfaat bagi Dev. Setelah meninggalkan lembah Sueksi, Dev akan kembali ke istana Guanghan. Misi Sen Jizi telah selesai, dan dia akan terus menghasilkan uang di kota Nanju. Rekan Tao, meskipun saya tidak tahu identitas Anda, tetapi dengan senjata ajaib yang Anda bawa, saya yakin Anda pasti bukan biksu biasa. Saya punya 20 koin roh emas ungu di sini. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Semua yang saya lakukan sebelumnya dianggap membantu. Saya juga ingin menjadikan Anda teman. Sen Jizi tidak bodoh. Dia selalu takut jika dia menipu uang Dev, Dev akan membalas dendam. Terlebih lagi, menghabiskan sedikit uang ini untuk berteman dengan orang-orang seperti Dev layak dilakukan. Melihat penampilan Sen Jizi, Dev tahu bahwa orang ini ketakutan setelah melihat kemampuannya. Ambil saja uangnya, kamu pantas mendapatkannya, dan aku tidak akan merepotkanmu untuk uang sekecil ini. Mungkin aku akan mengganggumu lagi sebentar lagi. Lagi pula, kamu lebih familiar dengan tempat ini. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Bab 3758, Kesalahpahaman. Setelah mendengar ini, Sen Jizi segera mengumpulkan koin roh, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tidak masalah, saya yang paling akrab dengan area ini. Jika Anda membiarkan saya memimpin, saya pasti akan bebas. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sen Jizi, Dev kembali ke istana Guanghan. Saat itu sudah larut malam. Dev awalnya ingin kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi dia tidak menyangka bahwa penguasa istana Guanghan sudah menunggunya. Tuan Dev, Anda pulang terlambat. Apakah ada yang salah? Jika Anda ingin memenuhi suatu kebutuhan, saya telah mengatakan bahwa saya, murid istana Guanghan, dapat memilih apapun yang Anda inginkan, jadi Anda tidak perlu malu. Pemilik istana bertanya pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan, kepala istana salah paham. Saya baru saja pergi ke kota Nanjing untuk membeli beberapa barang. Karena bepergian ke daerah kutub berbahaya, Anda harus bersiap terlebih dahulu. Bagaimana keuntungan Tuan Dev? Tanya pemilik istana. Tidak buruk. Barang yang kubeli seharusnya berguna di jalan. Kata Dev. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahatmu, tapi kamu harus ingat bahwa di saat yang paling berbahaya, kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri dan melarikan diri, dan kamu bisa mengabaikan orang-orang suci itu. Saya juga akan meminta mereka untuk bekerja sama dengan Anda sebanyak mungkin. Orang-orang suci ini semuanya sombong, jadi terkadang mereka tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, jadi jangan khawatir, Tuan Dev. Kata pemilik istana kepada Dev. Saya mengerti. Saya tidak akan peduli. Dev tersenyum ringan. Itu bagus. Tuan istana pergi. Dev kembali ke kamarnya, lalu mengeluarkan cangkang kura-kura hitam dan mengukir pola formasi di atasnya. Mengukir pola formasi di tempat sekecil itu membutuhkan tenaga dan tenaga paling banyak. Butuh waktu semalaman bagi Dev untuk menyelesaikan ukiran lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam.
Cangkang kura-kura hitam, ditambah dengan pola formasi yang diukir oleh Dev, cukup untuk menahan serangan dari alam kesengsaraan level 8 atau lebih. Bagi orang-orang suci dari alam kesengsaraan tingkat 6 ini, pertahanan diri sudah cukup. Setelah menyingkirkan cangkang kura-kura hitam, Dev menarik napas panjang dan bangkit untuk mencari penguasa istana Guanghan. Dia ingin penguasa istana membawanya ke tempat para orang suci berlatih dan memberi mereka cangkang kura-kura hitam ini. Pada saat ini, pemilik istana sedang duduk di halaman, dengan udara dingin yang terus-menerus mengelilinginya. Suhu di sini sangat dingin, tetapi pemilik istana mengenakan rok kasa setipis sayap jangkrik dan sangat transparan. Mungkin dia lupa tentang keberadaan Dev dan merasa hanya ada murid perempuan di istana Guanghan, jadi pemilik istana hanya duduk di halaman untuk berlatih. Ketika Dev datang ke halaman kepala istana dan melihat kepala istana mengenakan pakaian tembus pandang, Dev tertegun sejenak. Dia tidak menyangka tuan istana akan berpakaian seperti ini saat dia berlatih. Saat ini, Dev tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku pergi atau tetap di sini? Meskipun Dev berusaha sekuat tenaga untuk menghindari tatapannya, mata Dev tampak tidak patuh dan selalu meliriknya secara tidak sengaja. Kepala istana juga memperhatikan bahwa seseorang sedang memata-matai dia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin keluar. Ketika Dev melihat ini, dia dengan cepat menghindar dan tidak terkena. Tuan Dev. Pemilik istana tercengang saat melihat itu adalah Dev. Dev juga merasa malu dan tidak berani menatap langsung ke arah penguasa istana. Dia segera berkata, saya ingin meminta penguasa istana untuk membawa saya ke tempat para orang suci berlatih. Oke, kepala istana mengangguk, lalu kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Ketika pemilik istana mengganti pakaiannya, dia menemukan bahwa wajah Dev memerah, seolah-olah dia sedang demam. Melihat Dev seperti ini, pemilik istana menutup mulutnya dan tersenyum. Tentu saja dia tahu kenapa Dev seperti ini. Tuan Dev, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Biasanya, jika Anda menginginkannya, saya harus memberikannya kepada Anda. Sayangnya saya sekarang bertanggung jawab atas misi istana Guanghan dan tidak dapat berlatih kultivasi ganda dengan Tuan Dev sampai saya mewariskan posisi penguasa istana kepada generasi berikutnya. Sebagai orang suci, saya dapat membantu Tuan Dev. Pemilik istana berkata dengan tenang kepada Dev. Tuan istana salah paham, aku tidak bermaksud begitu, ayo cepat pergi. Dev tersipu dan berjalan cepat menuju bukit belakang istana Guanghan. Bab 3759, memberi hadiah. Kepala istana membawa Dev ke tempat-tempat para orang suci berlatih lagi. Begitu saya masuk, saya mendengar semburan teriakan dan suara ledakan di kehampaan. Inilah orang-orang suci yang berdebat satu sama lain. Hanya dengan cara inilah orang-orang suci ini dapat mencapai pemahaman diam-diam yang terbesar. Besok kita akan berangkat ke kutub. Adapun berapa banyak dari orang-orang kudus ini yang bisa hidup kembali, tidak ada yang tahu. Semuanya hentikan. Kepala istana berteriak, dan tak lama kemudian selusin orang suci muncul dari mana-mana. Tuan istana, saya berlatih keras dengan saudara perempuan saya. Dalam perjalanan ke daerah kutub ini, kami tidak akan mempermalukan misi kami dan pasti akan membantu istana Guanghan kami menemukan sumber daya. Binglu melangkah maju dan berkata kepada kepala istana Guanghan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kita akan berangkat besok. Kamu telah berlatih keras hari ini, tapi tidak banyak gunanya. Sebaiknya kamu santai saja. Kamu bisa meninggalkan tempat ini hari ini dan pergi keluar untuk berjalan-jalan. Kata Tuan Istana. Mendengar ini, orang-orang kudus sangat gembira. Bagaimanapun, mereka telah berada di sini selama beberapa bulan dan tidak pernah keluar. Terima kasih, Tuan Istana. Kata orang-orang suci serempak. Tuan Dev datang ke sini hari ini untuk membawakanmu hadiah. Setelah pemilik istana selesai berbicara, dia melirik ke arah Dev. Dan orang-orang suci itu semua memandang Dev, tetapi tidak ada banyak kebahagiaan di mata mereka. Sebaliknya, kebencian mereka terhadap Dev menjadi semakin besar. Mereka mengira Dev memberi mereka hadiah untuk menyuap mereka agar mereka patuh sepanjang jalan. Dev mengabaikan tatapan orang-orang suci ini dan mengeluarkan cangkang kura-kura hitam yang halus. Cangkang kura-kura hitam memancarkan cahaya redup, dan pola formasi muncul dan menghilang. Cangkang penyu hitam. Binglu tiba-tiba terlihat kaget. Kalian pasti tahu kalau cangkang kura-kura hitam ini sangat keras dan bisa digunakan sebagai tameng. Apalagi jika cangkang kura-kura hitam memiliki ukiran pola formasi di atasnya, akan semakin sulit. Ya, saya membeli cangkang kura-kura hitam ini dari kota Nanjing. Saya mengukir pola formasi di atasnya dalam semalam. Kalian masing-masing harus membawanya. Di saat krisis, dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Cangkang kura-kura hitam ini dapat menahan pukulan dari biksu kelas 8 atau lebih tanpa masalah. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam secara akurat jatuh ke tangan orang-orang suci ini. Ketika mereka mendengar bahwa pola formasi pada cangkang kura-kura hitam diukir oleh Dev sendiri, wajah para orang suci dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan sedikit kebingungan. Kalian pasti tahu kalau seorang Master Arai sangat jarang ada di dunia surga dan manusia,
apalagi seorang master arai yang bisa mengukir pola arai pada cangkang kura-kura semacam ini. Tidak peduli bagaimana Dev melihatnya, sepertinya dia bukanlah master formasi tingkat tinggi. Dev juga melihat keraguan para orang suci ini dan tersenyum ringan. Apakah Anda mempertanyakan kekerasan cangkang kura-kura hitam? Para orang suci tidak berbicara, tetapi mereka memang khawatir. Bagaimanapun, pola formasi diukir oleh Dev. Jika formasinya tidak maju, armor kura-kura hitam sendiri tidak akan mampu menahan pukulan dari biksu di atas yang ke-8. Tingkat alam kesengsaraan. Dev melirik ke arah kepala istana-istana Guanghan yang mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Dev. Dev kemudian melemparkan sisa cangkang kura-kura hitam di tangannya ke udara, dan penguasa istana melambaikan lengan bajunya. Cahaya dingin langsung datang. Hanya dengan satu gelombang kapan saja, aura yang meledak sekuat alam kesengsaraan tingkat 9. Cahaya dingin tiba-tiba menerpa cangkang kura-kura hitam. Cangkang kura-kura hitam bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan pola formasi yang diukir di atasnya diaktifkan, dan cangkang kura-kura hitam juga menjadi besar pada saat ini. Boom! Cahaya dingin tiba-tiba menghilang, dan pola formasi pada cangkang kura-kura hitam perlahan hancur, dan kemudian cangkang kura-kura hitam jatuh ke tanah. Pada cangkang kura-kura hitam, retakan mulai menyebar. Kemudian hancur berantakan. Para orang suci tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini di depan mereka. Cangkang kura-kura hitam yang dikombinasikan dengan pola formasi dapat menahan pukulan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Bab 3760, jangan melihat sesuatu yang tidak pantas. Meskipun cangkang kura-kura hitam hanya bisa menahannya sekali sebelum dirusak, itu bisa menyelamatkan nyawa mereka sekali ini saja. Pada saat ini, orang-orang suci ini menatap Dev dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Meskipun Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dia adalah Master Arai. Di dunia para dewa dan manusia, Master Arai sama dihormatinya dengan apoteker. Justru karena Dev adalah Master Formasi, levelnya tidak terlalu tinggi, lagi pula, dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengukir formasi. Terima kasih, Tuan Dev. Kami akan dengan ketat mengikuti perintah kepala istana dan melindungi keselamatan Tuan Dev sepanjang jalan. Bing Lu mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan memberi hormat kepada Dev. Lagi pula, jika seseorang memberikan barang yang begitu berharga, akan sulit bagi orang suci ini untuk melawan Dev. Mendengarkan perkataan Bing Lu, Dev tersenyum tipis, kalian hanya perlu melindungi dirimu sendiri dulu. Jika memungkinkan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kalian semua kembali. Kata-kata Dev membuat Bing Lu, yang tadi sedikit bersyukur, tiba-tiba menjadi dingin. Orang suci lainnya juga memandang Dev tidak yakin. Maksudmu, kamu sendiri yang lebih kuat dari selusin dari kami? Bing Lu bertanya pada Dev. Dev tidak berbicara, tetapi kepala istana-istana Guanghan berkata, ya, dengan kekuatan Tuan Dev, jika selusin dari Anda pergi bersama, Anda tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Patuh saja sepanjang jalan. Keluarlah bersamaku sekarang dan bersantailah. Setelah kepala istana-istana Guanghan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Meskipun orang-orang suci ini tidak yakin, tidak ada yang berani membantah Tuan Istana. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah pergi, lebih dari selusin orang suci turun gunung bersama dan pergi ke kota Nanjing untuk bermain. Perjalanan besok ke kawasan kutub masih belum pasti, jadi bersenang-senanglah hari ini. Dev pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Mengukir pola formasi sepanjang malam sangat menguras tenaganya. Dia harus kembali ke kondisi terbaiknya secepat mungkin. Ketika Dev membuka matanya, cahaya bulan telah bersinar dan hari sudah gelap. Namun salju putih memantulkan cahaya bulan, membuatnya tampak seperti siang hari. Dev keluar ruangan dan merasakan angin dingin bertiup, merasa sangat nyaman. Orang biasa tidak akan bisa tinggal di lingkungan dan cuaca seperti ini sepanjang hari, tetapi bagi biksu seperti Dev, hawa dingin yang parah tidak terlalu parah. Dev melompat dan duduk di atap. Dia melihat sosok anggun di halaman pemilik istana. Itu adalah penguasa istana, memegang pedang panjang di tangannya dan berlatih. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, dan kain kasahnya tipis dan transparan, membuat Dev tercengang. Pemilik istana juga merasa ada yang memperhatikan. Dia tahu siapa orang itu, jadi dia tidak peduli. Dev merasakan hidungnya terasa panas, dan kemudian beberapa tetes mimisan jatuh di salju putih. Jangan dengar apa yang tidak pantas, jangan lihat apa yang tidak pantas. Dev dengan cepat berbalik dan melafalkan mantra Kingsin. Sungguh bercanda, dia selalu merasa seperti pemilik istana sedang merayunya. Setelah melafalkan mantra pemurnian hati beberapa kali, hati Dev menjadi tenang. Saksikan bulan berubah arah seiring berjalannya waktu. Dev berpikir keras. Apa sebenarnya asal mula waktu? Ketika dia berada di keluarga Ji, leluhur keluarga Ji mewariskan jari abadi kepada Dev, yang perlu memahami asal mula waktu. Ada juga langkah pengendalian api yang juga diperlukan.
Meskipun Dev sekarang memiliki pemahaman tentang waktu dan bahkan dapat menggunakan langkah-langkah pembengkokan api, jalannya masih panjang sebelum dia dapat sepenuhnya memadatkan asal-usul waktu menjadi bintang-bintang. Dev menatap kosong ke arah cahaya bulan, benar-benar melamun. Pada saat ini, orang suci yang kembali dari kota Nanjing juga bergegas kembali ke istana Guanghan. Kak Binglu, aku sangat bersenang-senang hari ini. Sudah lama sekali aku tidak merasa sebahagia ini. Ya, aku juga makan banyak makanan enak. Kota Nanjing jauh lebih hidup dari sebelumnya. Semua orang suci berbicara dan tertawa. Bersambung.